Buang tapi dipecahin. Buang di kebun aja. Ini baru minum. Hari ini sekarang mulai. Iya, minum sekarang habisin. Kalau mau utang makan lagi. Channel Sinong Bareng Menembus Batas. Kita lagi berkumpul nih, lagi popdar, kopi bareng, ya kan? Wah asik sekali nih ngopi bareng, ngerokok, ya kan? Kita santai aja dalam suasana yang relax dan santai, tapi tetap harus ada makna yang kita dapat. Minum dulu kan? Minum ngopi-ngopi ini ya, walaupun santai ngopi, tapi kita ada sesuatu buat masukan kita untuk terutama untuk kesadaran kita. Ada pertanyaan dari saya dan teman-teman sebelumnya, apa sih? Sebelumnya kita perkenalan dulu. Ya, ini di samping saya ini ada Buya Risman. Babe ya, kita sebutnya Babe Risman di orang tua kita, karena memang umurnya juga udah tua gitu ya, jadi orang tua kita ini. Apa ya? Tapi kita ya inilah adanya kita, suka bercandaan, bercandaan. Atua gitu. Atua gitu. Nah, di sebelah kanannya ada Kang Ujang. Kang Ujang ini atau bisa disebut Aum ya. Apa Ujang menembus batas. Luar biasa. Ini menembus batas apa deh? Batas tanah apa gimana? Oke, Kang Ujang. Ini di samping kiri saya ada kapten kita nih, Kang Baron, dan dulur-dulur semua yang terlalu lama kalau saya sebutkan satu-satu. Ini sampai ke belakang ramai sekitar ada 3.000 orang lah. Ada Mami, ramai sekali nih. Ada admin SBMB juga di belakang yang pegang kamera, Reja. Hari ini ada pertanyaan-pertanyaan sih yang ingin saya tanyakan kepada Kang Ujang. Ujang ini kan dari backgroundnya agamawan, Babe Risman juga sama seorang filsafat ya, filosofi yang membedah tentang hakikat gitu ya. Saya sendiri memang tanya-tanya, kita ngobrol tentang ritual aja deh. Kan setiap ritual itu sebenarnya ada maknanya. Dan ada orang bilang itu ritual tanpa spiritual itu nol aja. Jadi kalau hanya ritualnya saja, tanpa spiritualnya, tanpa maknanya, tanpa hakikatnya, apalah artinya? Gitu. Nah, pasti kan kita pengen tahu nih makna-makna apa saja ya, terutama yang plastik seperti saya misalnya Dipapa ke sana. makna dari sholat. Bang, dipapa berdua, Bang. Saya tanya ke Kang Ujang dulu ya, Bang ya. Kang Ujang dulu nih, Kang Ujang. Bang, dipapa berdua aja ke sana, Bang. Makna sholat itu ini menurut Kang Ujang ini apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna sholat menurut bahasa adalah doa, perbuatan. Jadi sholat menurut bahasa adalah doa atau komunikasi kepada Allah. Adapun makna daripada sholat, hikmahnya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka tadi, supaya sholat ini bermakna, sholat yang ritual, yang 5 waktu, harus juga diiringi dengan spiritualnya, makna batin. Ini makna batinnya itu terdapat dalam sholat yang sering dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ini wajhiyal ladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi terlebih dahulu harus ditanamkan bahwa kita menghadap kepada Allah.
itu yang akan membawa kualitas ritual sholat menjadi bernilai tinggi, menjadi khusyuk. Sebab dalam hatinya menghadap kepada Allah. Jadi menghadapan wajah batinnya, perhatiannya. Dimana dalam keseharian kita disibukkan oleh aktivitas, pemikiran, dan sebagainya. Nah, sementara ketika sholat, kan syarat sholat itu adalah hafizu ala sholawati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Langsung ke ujungnya aja. Dirikanlah sholat itu dengan qanitin, dengan khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk kalau hatinya tidak menghadap Allah? Jadi dipertanyakan lagi, kemana menghadapnya hatinya, kemana menghadapnya pikirannya orang yang sholat tersebut. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak dilatih, tidak dibiasakan untuk selalu menghadap kepada Allah atau untuk selalu sadar, selalu eling kepada yang berkuasa dalam hidupnya, yaitu Allah. Maka kalau kita biasakan setiap saat ingat kepada Allah atau eling atau sadar, maka sholatnya bisa khusyuk. Jadi makna ritual sholat itu adalah tadi bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, dan yang kedua adalah untuk menumbuhkan kesadaran supaya terfokus dengan sang Belum tentu mau Tadi harus ada sinkronisasi hati dan pikiran. hati dan pikiran. Jadi selain ritual itu, Bisa saat ritual buat itu teh. dihadirkan hati dan pikirannya. Nanti di blur. Maknai, dirasakan gitu ya. Dia wakam ya. Atau kita bisa mengembangkannya dengan ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya beribadah kepadaku. Nah, liya'budun ini namanya lisairullah. Segala aktivitas kita harus bernilai ibadah. Bagaimana bisa bernilai ibadah? Ada kebermanfaat, ada keterhubungan dengan Allah. Maka niatnya suka lillahi ta'ala, karena Allah, keikhlasan tadi. Dimana segala perbuatan, kalau tidak ada keikhlasan, kalau tidak ada ketulusan, maka ibadahnya seperti patung, tidak bernilai. Jadi seperti itu ada keikhlasan tadi, ada kesadaran tadi. Nah ini kalau dari Babe Risman nih, Beh, dari segi makna hakikatnya dan yang berkaitan dengan kesadarannya itu gimana menurut Babe tentang sholat ini sebenarnya? Baik. Waalaikumsalam. Kalau melihat uraian apa yang disampaikan Ustaz Ujang itu, kalau pandangan secara hakikat itu benar. Cuman itu sedang proses awal. Proses awal. Nah, di dalam aturan atau di dalam ilmu pelajaran agama itu kan ada susunannya, ada 4 yang dimulai dari syariat, di mana syariat itu diambil dari kata syari'at, awal mulanya. Syari'at itu diambil dari bahasa para wali yang artinya adalah simbolisasi. Nah, bagaimana kita mau memahami tentang ritual kita kalau kita tidak paham dengan simbolisasinya? Harus memahami harus simbol-simbolnya. memahami dulu simbolisasinya itu. Apa ritual sholat itu sebetulnya? Sholat diambil dari kata shot lam ta. Maka sholat itu selalu cenderung dimulai dengan wudu. Apa wudu itu? Nah, ini juga perlu pembedahan, perlu pembelajaran yang lebih dalam. Nah, untuk mencapai kepada pencerahan, untuk mencapai tingkat kesadaran, tentu kita memahami dulu semua ini. Sebab tidak mungkin kita akan bertemu di satu tempat tanpa menelusuri jalan-jalan yang kita lalui. Nah, jalan-jalan inilah yang perlu kita pelajari.
maka ada mursid-mursid tertentu di situ yang memang paham. Kita hanya bisa paham ketika kita mendapatkan mursid yang menyampaikan itu dan memang sudah pastinya sudah sampai pada titik itu. Bohong, tidak mungkin kita akan sampai kepada titik itu kalau kita belajar dengan orang yang belum sampai. Sama halnya orang menceritakan satu daerah yang hanya dari buku, kemudian dia sendiri belum pernah ke daerah itu. Ya mungkin secara peta bisa dipelajari, secara teori bisa dipelajari, tapi intisarinya, penyaksiannya masih jauh. Harus Maka bersaksi. harus bersaksi. Makanya yang disebut, ya ini mohon maaf kalau menyangkut ke agama, berbagai macam agama itu mempunyai ritual masing-masing. Walaupun endingnya adalah sama, tujuannya adalah sama. Tujuannya adalah kesadaran. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita sehari-hari sehingga kita mampu berbagi dengan semesta, mampu bermakna untuk semesta ini, bermakna untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bukan hanya sesama orang tetapi termasuk yang kecilnya temu aja kalau bisa kita harus berkasih sayang. Luar biasa. Ini gimana ya? Kasih sayangin tongok itu gimana? Nah itulah artinya itu ada ilmunya. Iya, Be. Nah, ada ilmunya. Kalau kita mau bedah satu persatu, termasuk Ustadz Ujang tadi mengatakan tentang sholat. Shotnya aja dulu yang kita pahami. Kemudian lamnya itu apa, diakhiri dengan ta, maka sholat. Kemudian ritualnya berdiri, ruku, sujud, duduk. Berdiri artinya simbol daripada huruf alif. Maka ketika takbiratul ihram begitu bersidak dibengket, diikat semuanya supaya kita komitmen di dalam tegak. Makanya disebutnya takbiratul ihram. Komitmen untuk Komitmen dalam hidup, dalam janji kita. Dibengket kalau orang Sunda. Pengikatan diri berarti itu. Nah, jadi dia artinya Garuda Pancasila ini kita harus mengingat di dalam diri kita. Artinya mengenalin ke dalam diri. Baru lakunya kita harus simbol dari huruf lam. Artinya kita harus lemah lembut dengan siapapun. Baru kita tunduk kepada semesta. Sujud. Nah, itu simbol dari yang pada huruf lam kecil. Bangun kita kemudian duduk di antara dua sujud. Itu simbol huruf ha. Maka di situ ada alif lam lam ha. Itulah yang kita sembah. Karena Allah itu sendiri, ya kalau kita tanpa mengenali bagaimana kita mau menyembah Allah itu, bagaimana kita khusyuk. Karena Allah itu bisa dimanai juga mengingat. Bagaimana kita mau mengingat kalau nggak pernah jumpa? Kira-kira kan begitu diambil kalau dari pengenalan. Maka intisarinya adalah awal mulanya kita harus benerin dulu seperti Kang Ujang tadi itu katakan bahwa pertamanya wudhunya dibenerin dulu. Sebab wudhu di dalam bahasa Arab itu artinya berpisah. Bukan hanya sekedar keciprik, nyuci tangan, kumur-kumur, bukan, ada maknanya. Mungkin artinya memisahkan kali ya dari kotoran, memisahkan kekotoran batin terutama kemelekatan. Nah, kemelekatan dunia ini kita harus pisahkan dulu. Nggak ada pilihan kecuali sama yang disebut Gusti Allah. Makanya kalau saya menyebut Allah itu nggak berani kalau hanya ulah Allah aja. Karena saya harus sopan. Gusti Allah. Oh, bisa Gusti, bisa Pangeran. Makanya saya nggak berani menyebut Allah karena jangankan Allah, jangankan nama, karena Allah itu adalah nama. Di balik nama ada mempunyai nama. Yang mempunyai nama. Nah, yang kita sembahkan yang punya nama, bukan namanya. Bayangkan saja kalau muridnya Kang Ujang, umpamanya murid kelas 4 SD manggil Kang Ujang, Jang, bagaimana rasanya? Kan harus ada bapaknya. Ada adabnya. Maka adab di dalam ilmu yang disebut Islam itu ada adabnya. Tidak bisa hanya menyebut namanya saja. Makanya saya sampai sekarang saya nggak berani nyebut ulah kecuali senyebut Gusti. Karena harus sopan adabnya.
Itu kalau menurut pandangan secara hakikat. Hakikat. Nah, Luar biasa. Wah. namun di atas hakikat namanya juga ada makrifat. Nah inilah gunanya, ini kalau dimulai juga nggak cukup waktu ya, Iya. nggak cukup waktu. Singkat aja, Bek. Singkat aja. Jadi makrifat itu makanya kalau dilihat dari hadis qudsi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setengah menekankan apa artinya? Memerintahkan kita supaya kalau kita mula-mula beragama ini namanya wajib, tapi wajib dulu mengenal Allah, mengenal dulu dengan Allah, baru kita menyembah. Ini yang benar. Sekarang mau nyembah nama doang, yang disembah siapa ini? Nah, maka kunci di dalam untuk memasuki yang disebut Islam salah satunya adalah bersahadat. Sholatnya nomor 2, bersahadat dulu. Betul, Bek. Nah itu saya juga dari tadi menangkap kuncinya harus bersaksi dulu, bersahadat dulu. Tapi itu nanti kita jadikan di video berikutnya aja, Bek ya. Harusnya memang harusnya syahadat dulu yang kita lihat, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita ngobrol lagi tentang syahadat belakangan. Tapi walaupun begitu ya masih nyambung. Masih nyambung. Lanjut. Bek. Makanya intisarinya di dalam Islam itu syarat mutlak untuk menjadi Islam adalah 5, di mana sebagai syariatnya sudah digambarkan, sudah disimbolkan. Pertama bersyahadat, mendirikan salat, bla bla bla, sampai ke yang kelima artinya pergilah ke Baitullah. Luar Ya, biasa. kalau Nanti, ke Bek, itu yang kelima itu kita akan udar lagi khusus. itu. Kalau Karena saya itu terlalu panjang kalau misalnya. Karena kita ini obrolan singkat aja dulu. ya ke Bek. Baitullah. Nah, Saya ingin menambahkan sedikit ini. Bek. boleh saya minum dulu ya. Lanjut. Ah. Bek, minum. Makan santai aja, santai. Makan yang ada. Tadi ada kembang mana ya? Makan yang ada. Makan yang Ada ada. ini kotak. Nah, Beh, Terus ya. sebenarnya kan sebelum sholat itu ada ritual wudhu. Ya kan? Nah, wudhu itu saya pernah tadi ketika Babe mengulas tentang makna wudhu sedikit, mengulas ke sana ya. Saya dulu pernah dapat dari seorang guru saya juga bahwa makna wudhu itu ternyata luas. Diawali dengan membasuh telapak tangan. Membasuh telapak tangan itu artinya apa sih? Artinya kita harus membersihkan tangan kita dari hal-hal yang tidak baik. Ini simbol tangan itu kan simbol. Tangan itu simbol. Langsung Artinya kuenya apa? ada. Jangan Makan yang ada kuenya makan langsung kuenya ada. makan. Lanjut. Ngobrol Udah dietnya aja santai. Lanjut. Tenang, tenang Buya. Nah, lanjut ya. Tangan ini kan simbol. Contohnya kita jangan mengambil hak orang lain. Ini kan Iya. jangan tangan ini kita gunakan untuk menyakiti orang lain, menampar, memukul dan sebagainya. Salah satu makna-maknanya. Sebenarnya banyak lagi, tapi kalau kita bahas dari tangan aja ini udah banyak. Setelah tangan kan kita ke mulut, mensucikan kan bahasa dari wudhu itu mensucikan, bukan membersihkan, tapi mensucikan. Artinya apa? Artinya mensucikan mulut kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan dipakai mulut kita untuk sesuatu hal yang tidak baik, misalkan mencela orang, Jaga lisan lah. jaga lisan, betul. Mencaci maki orang, menghujat orang, ngomongin orang, menyakiti orang lain dengan mulut kita, gitu ya. Iya, mulut kita itu pedas buat orang lain. Nah, itu harus, maknanya itu harus membersihkan dari hal-hal seperti itu. Lanjut dari mulut ke muka, wajah. Akan hidung dulu. Wajah itu simbol dari apa? Wajah itu simbol dari hati kita. Jangan sampai muka kita itu dengan wajah kita menyakiti orang lain. Contohnya apa?
wah kita ketemu orang lain cemberut terus gitu, tapi kita harus senyum, ramah, gitu. Itu cerminan hati kan wajah itu harus ramah, Iya. begitu. Dan banyak lagi ya, itu hanya contoh yang saya sebutkan. Silakan nanti dipikirkan, direnungkan sendiri. Gitu. Setelah muka, itu adalah kesini tangan sampai sikut. Tangan sampai sikut ini maknanya apa? Tangan sampai sikut ini kekuatan, maknanya kekuatan, dan maknanya adalah kalau bahasa Sunda itu jangan ulah ngarawu kusiku. Ngarawu kusiku itu apa? Serakah. Jangan serakah. Terus maknanya juga tangan itu kekuatan, makna kuat, tangan besi gitu kan, berarti artinya kuat dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menggunakan kekuatan yang kita punya untuk menyakiti orang lain, untuk kekuasaan yang kita punya untuk mendolimi orang lain, gitu ya. Itu ya. Itu contohnya aja. Dari tangan lanjut ke mana? Udah kepala sini kan, kepala. Artinya apa itu maknanya? Maknanya adalah kita mencucikan, membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif lah. Contohnya ulah ngeres, ulah berpikiran buruk, jangan berpikiran buruk terhadap orang lain, jangan seujon dan lain sebagainya. Mencucikan, membersihkan pikiran kita, harus selalu berpikir positif gitu ya, jangan berpikir negatif. Setelah itu apa? Telinga, dekat telinga. Telinga itu berarti kita jangan sampai mendengarkan hal-hal yang tidak baik, yang buruk. Waduh, mendengarkan gosipan, mendengarkan sesuatu yang tidak seharusnya kita dengar. Itu lanjut dari telinga ke kaki. Maknanya kaki ini jangan sampai kita melangkahkan diri kita kepada tempat-tempat atau kepada hal-hal yang membawa diri kita celaka. Jangan yang dingin sedikit. Nah itu sedikit contoh aja. Sebenarnya banyak lagi makna-makna dari ini wudhu, itu banyak ya. Itu baru wudhunya aja. Baru belum wudhunya. sholatnya itu. Belum sholatnya. Balik lagi berarti balik lagi. Iya, tadi kan nyambung sama sholatnya tadi sedikit udah kita bahas ya. Itu makanya syarat mutlak untuk sholat itu adalah syarat sahnya untuk sholat itu harus berwudu. Nah, apa yang diceritakan ini tadi tentang membasuh kedua belah tangan, muka, hidung dan lain sebagainya itu simbol-simbol. Di mana simbolisasi, di mana semua itu harus kita pisahkan. Oh, sama tadi berarti sama dengan yang simbol tentang sholat tadi, berdiri aja alim. Iya, itu sama sih. Itu simbol-simbol. Jadi untuk menemukan hal itu, untuk menyadarkan kita harus memahami semua itu rangkaian-rangkaiannya, rentetan-rentetan itu harus dipahami. Tanpa memahami simbol-simbol itu, maka ritual kita pun sia-sia, hanya ikut-ikutan. Betul. Gitu. Tidak mendapatkan apa-apa. Padahal bunyinya bahwa seperti ayatnya sudah diterangkan sama Kang Ujang, sholatlah kamu, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan murka. Tidak gitu Kang Ujang. Betul. Kalau Iya. sudah wudhunya benar, sholatnya benar, kita akan berperilaku baik Iya. dalam keseharian kita sehari-hari. Itulah hikmahnya ritual ibadah tadi. Sebenarnya begitu, makanya Sempurnakan dulu wudhunya. sempurnakan dulu, dimengerti, dimaknai, dipahami begitu. Nah, sebenarnya saya ingin berbicara banyak tentang ritual sholat ini. Saya juga ada sedikit pemaknaan dalam gerakan sholat. Namun karena mungkin keterbatasan waktu ya kita sambung di pertemuan berikutnya. Ya, karena cukup dua narasumber aja dulu. kita ini sudah malam nih, kalau lihat ada background kita ini adalah kebun dan di sana hamparan langit dan sudah malam gitu ya. Tapi asik walaupun kita sebenarnya kalau dilihat di map ini ada Pegunungan ya. di sesuatu daerah disebut hutan juga bisa jadi ya, tapi dekat ke kota juga gitu ya. Sepertinya sebelum melangkah ke itu nanti episode yang akan datang tentang yang bersaksi tadi Ya, kayaknya itu. oke, nanti Seperti itu. di episode lain kita akan bahas tentang syahadat, bersaksi dan Dan ma'rifat ya.
Iya, tadi untuk sempurnanya sholat, jadi harus disempurnakan dulu wudhu. Karena syarat sahnya sholat itu adalah berwudhu, mensucikan dari hadas yang tidak dimaafkan. Apalagi makna wudhu tadi yang begitu luar biasa, simboliknya. Jadi mencuci mulut, kita harus membersihkan mulut dalam arti bukan cuma menggosok gigi, tapi menjaga lisan dari jangan sampai menyakitkan hati orang lain. Banyak orang yang celaka karena lidahnya, karena lisannya. Luar biasa. Terima kasih Kang Ujang. Obrolan kita hari ini sangat bermakna ya, terutama bagi diri saya sendiri. Mungkin syukur-syukur bisa bermanfaat bagi dulur-dulur kita semua di luar sana, juga dulur-dulur MB yang hadir di sini ya, sekitar 3.000 orang nih di belakang. Waduh, luar biasa. Oke, terima kasih Kang Ujang. Atur nuhun, Pak Ben. Terima kasih. Atur nuhun, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.